Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi memasuki hari ketiga libur panjang Natal dan Tahun Baru. Arus lalu lintas kawasan Simpang Gadok Puncak terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan kendaraan pada malam ini di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Libur panjang Nataru, arus lalu lintas di Jalan Arteri Karawang Timur, Jawa Barat terpantau ramai lancar dari dua arah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 milik warga yang memanfaatkan libur panjang akhir tahun ini. Volume kendaraan terlihat meningkat sejak sore hingga malam hari baik dari arah Karawang menuju Cikampek maupun sebaliknya. Sementara 2 hari pasca Hari Raya Natal, lalu lintas di gerbang tol Cikataman Cikampek Karawang ramai lancar. Lebih dari 28.000 kendaraan dari hari ini melintas di ruas tol Cikampek Utama meninggalkan kota Jakarta. Jenis kendaraan yang melintas meninggalkan kota Jakarta dan sekitarnya didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota. Rekayasa lalu lintas atau one way dan kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Sementara ribuan kendaraan juga terus memadati gerbang tol Paster 4 hari jelang perayaan Tahun Baru 2026 pada Sabtu malam. Sudah ada 34.000 lebih kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Diprediksi kepadatan ini akan terus berlangsung hingga mendekati malam pergantian tahun. Pemirsa, arus kendaraan yang melintas di ruas tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat pada Sabtu pagi. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan libur panjang ini untuk pulang kampung dan berpergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan sekitarnya. Kepadatan kendaraan menuju Bandung seperti hal ini terpantau dari kilometer 82 ruas tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta. Kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol sejak pagi hari dengan didominasi mobil-mobil pribadi bernomor polisi B dan bus angkutan penumpang. Tampaknya masih banyak juga warga Jabodetabek yang memanfaatkan hari ketiga libur panjang Nataru dan akhir pekan untuk pulang kampung dan bepergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung, wilayah Jawa Barat yang lain-lain. Kepadatan kendaraan pun diprediksi masih akan terjadi bahkan hingga hari Minggu esok. Memasuki hari ke-10 masa angkutan Nataru dan libur sekolah, stasiun Tugu masih dipadati penumpang KAI. KAI Daob 6 Yogyakarta juga mencatat telah melayani lebih dari 600.000 penumpang, baik keberangkatan maupun kedatangan. Stasiun Tugu Yogyakarta dipadati penumpang kereta api jarak jauh, baik hendak berangkat maupun tiba di Yogyakarta. Berdasarkan data Daob 6 Yogyakarta, sejumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu mencapai lebih dari 14.000 penumpang. Sementara penumpang yang tiba sekitar 11.500 penumpang. KAI Daob 6 juga memprediksi puncak arus penumpang terjadi pada Minggu 28 Desember 2025. Sementara hujan lebat melanda pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten. Namun pemudik tetap semangat untuk bisa melanjutkan perjalanan memasuki lambung kapal. Meski demikian, pergerakan masyarakat di jalur penyeberangan utama nasional terpantau masih terkendali. Berdasarkan data Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, maksud kami, per Jumat lalu data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwan, dan BBJ Bojonegara mencatat sebanyak 123 trip kapal beroperasi selama 24 jam dan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 33.910 orang. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati penumpang, maksud kami, meskipun jumlah penumpang pesawat menurun dan juga namun angkanya masih relatif normal.
Antrian penumpang masih ramai di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada Rabu lalu. Hari ini jumlah penumpang berkisar sebanyak 148.204 orang, sementara pergerakan pesawat sebanyak 1.132 penerbangan. Pengelola juga mencatat sejak posko angkutan Nataru dibuka, pergerakan penumpang hingga saat ini telah tembus menjadi 2 juta orang dan melayani sebanyak 12.461 penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Pengelola memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang cuti akhir tahun. Pemirsa, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran counter check-in dipindah maskapai. Petugas pun harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengantarkan saya karena kebingungan dari Terminal A ke karena waktu juga ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda mudik atau berlibur ke Sidoarjo, jangan lewatkan untuk singgah di rumah Minecraft. Selain bisa beristirahat, Anda juga bisa mengajak putra-putri Anda menikmati sarana bermain gratis. Inilah rumah ala video game Minecraft. Bagi Anda penggemar permainan ini pasti langsung tertarik untuk masuk ke dalamnya. Tapi ini bukan tempat wisata. Ini adalah pos pelayanan polisi yang bisa Anda singgahi saat berada di kawasan Terminal Bus Purubaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Di pos pelayanan ini juga tersedia tempat istirahat bagi Anda yang kelelahan dalam perjalanan mudik atau liburan. Selain itu, ada pula sarana bermain untuk anak-anak, kursi pijat, musola, hingga ruangan menyusui. Mbak, dengan adanya pos pelayanan seperti ini bagaimana, Mbak? Bagus, ya. Gitu ya. Sama pos pelayanan pada umumnya gimana? Beda nggak? Sama pos pelayanannya ini bagus fasilitasnya, Pak. Ini saya lihat yang seperti ini. Ya. Kami dari Polresta Sidoarjo menyediakan pos pelayanan di Terminal Purabaya dengan konsep Minecraft, rumah Minecraft. Jadi kita harapkan masyarakat, pengunjung maupun calon penumpang yang ada di Terminal Purabaya dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah Minecraft pos pelayanan Polresta Sidoarjo ini. Pos pelayanan Polri ala rumah Minecraft ini bisa dinikmati selama musim libur Natal dan Tahun Baru hingga 4 Januari 2026 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra,